Jadi ini nih bohirnya. Berbulan-bulan ya menjadi misteri teka-teki siapa bohir besar di belakang Roy Suryo pada akhirnya terungkap. Siapa sangka bukan orang kuat atau partai besar teman-teman. Tapi justru Roy Suryo sendirilah yang keceplosan membocorkannya. Simak selengkapnya. Ngapain biaya mahal-mahal? Sekarang malah memfitnah. Loh, Ada sosok besar. Warnanya disebut biru. Tapi kenapa ini nggak biru, kak hijau? Kalau di Madura, biru itu hijau. Ya tak? Jadi sekarang malah beliau-beliau ini difitnah. Ini adalah ya raja-raja yang dulu pernah. wah, ini nih dia keceplosan mengungkapkan bohirnya siapa, yaitu Wayang ya, yang pakai istilahnya baju biru dan tadi dia kasih clue pernah berkuasa. Wah, biru-biru pernah berkuasa teman-teman. Wih, siapa itu? Pertunjukan wayang terbarunya si Roy Panci ini, apakah ini ya, dia menunjukkan bohirnya secara tidak sengaja? Apakah dia menunjukkan bohir yang mendanai aksinya? Roy Panci ini bela raja-raja yang dulu pernah berkuasa kemudian warnanya biru. Kalau menurut teman-teman kira-kira siapa itu ya? Coba tulis di kolom komentar. Sebenarnya di situ. Bentar Mas Eda, kita Wah, balik ini lagi ke biru-biru tema ini. yang hari ini adalah bahwa berdasarkan pernyataannya Bang Sylvester kemarin ini Ya. bersama Anda juga bahwa katanya ada tokoh politik yang ingin menggoyang pemerintahan Pasti. untuk kemudian menempatkan anaknya siapa yang paling diuntungkan? Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya. Ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Dugaannya Tetapi, siapa? Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya ini siapa? saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemeriksa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu. Wah, Ya kan? ini dia. Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Oh, siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini Nah, sebentar. saat ini saya berbaju apa? Ah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Ya. Oke, Saya nggak oke, bilang, coba tapi saya karena tampilannya seperti ini. Saya coba lempar ya kalau gitu ke Bang Rismon. Bang Rismon ini ada katanya ada dikasih kisi-kisi, ada clue-cluenya. Nah sebenarnya apakah benar tudingan-tudingan bahwa ada tokoh politik ini ada yang ingin menggoyang pemerintah untuk kemudian ini menempatkan anaknya? Nah, ini itu dia. Bung Ade itu kan cuma narasi liar dan tidak berdasar ya. Halah masa ya, Rismon kayaknya gelagapan tuh teman-teman ya. Langsung bilang bahwa itu narasi yang dibuat-buat. Halah beneran, mosok. Nah, sebelumnya kita dibuat bertanya-tanya memang siapa sih dalang sebenarnya? Siapa bohirnya mereka ini teman-teman? Memang benar sebelumnya ada isu yang benar-benar menggemparkan mengenai Partai Biru atau mungkin Partai Merah yang menjadi dalangnya teman-teman. Memang sampai detik ini belum terjawab. Tapi ternyata malah si Roy Panci sendirilah yang membocorkan. Cluenya tadi tuh, wayang, pernah berkuasa, kemudian warnanya biru. Terus ini tadi ditambahin lagi tuh ya, dalang dibalik kasus ijazahnya Pak Jokowi adalah dia ingin memasukkan anaknya. Siapakah itu? Jokowi melalui antek-anteknya kembali menabuh genderang perang dengan menuding Partai Biru di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, sehingga mengantarkan dirinya semakin terjebak dalam killing ground. Wah, logonya Partai itu Biru yang kelihatan nggak dimaksud sih di atas kantong dada diduga sebelah lebih condong kiri itu teman-teman? mengarah kepada Partai Demokrat Saya nggak bilang loh sebagai ya. anggota dan kader Partai Demokrat. Wah, Saya mengutuk keras segala bentuk fitnah yang sangat kotor dan keji ini. nah ini. Mereka melakukan berbagai kegaduhan yang sangat berpotensi menciptakan peta konflik baru sesama anak bangsa. Ternyata. Semoga Partai Demokrat menyikapi tudingan atau fitnah yang sangat keji ini secara serius dan meminta kubu Geng Solo untuk membuktikan segala bentuk tudingannya. Yang nyebut-nyebut geng Dan Solo jika kan tidak, Anda kan? Sudah saatnya
Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil sikap tegas untuk menangkap Jokowi dan antek-anteknya untuk segera dipidanakan. Karena cukup bukti dengan segala kebohongannya, menipu rakyat, membuat kegaduhan, serta merusak sistem tata kelola berbangsa dan bernegara selama 10 tahun berkuasa. Salam waras, salam nasional sejati. Kalau bersih, kenapa risih? Ada yang lagi panik teman-teman. Tapi tuduh orang lain yang justru panik kata dia. Padahal nih Pak Jokowi kan tidak spesifik menyebut siapa atau partai biru yang mana, begitu ya. Kan beliau cuma bilang biru-biru begitu teman-teman. Nah ini dia ya. Partai berwarna biru di Indonesia kan kalau kita tahu banyak tuh. Kayak video yang tadi itu ada 3 tuh. Ada Nasdem, ada PAN, ada juga Demokrat teman-teman. Kira-kira beneran partai biru atau bukan nih? Tapi kalau kita lihat, si Ruslan Buton ini kan juga gengnya si Roy Panci. Bukan sebuah kebetulan kan kalau dia ini adalah kader Demokrat. Dan kita tahu sendiri, rekam jejak si Roy Panci itu adalah kader partai. Coba tulis di kolom komentar ya. Iya kan? Ya, ijazah Pak Jokowi ini sepertinya nggak pernah mati nih pembahasannya. Iya. Dan padahal udah dibantah berkali-kali siapa sebenarnya yang diuntungkan dari hal ini. Kira-kira apa pandangan Abang, Pak? Sebenarnya begini, masalah ijazah Jokowi ini kan sebenarnya masalah yang tidak benar-benar krusial ya bagi pembangunan bangsa ini sebenarnya. Namun yang menjadi krusial bagi bangsa hari ini, bagaimana orang-orang yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi itu kita bawa ke rumah sakit jiwa, kita obati, gitu loh. Kenapa? Karena ini masalah gangguan mental, Kayaknya gangguan emang hati. betul, gangguan mental mereka ya. Kalau orang-orang ini tidak diobati di rumah sakit jiwa, maka kasus ini akan bergulir terus. Betul. Hari ini ijazah palsu Jokowi katanya, besok akan pindah lagi ke pemakjulan Gibran, besok pindah lagi ke masalah tambang, besok pindah lagi ke masalah ini, dan ini akan pindah terus. Dan memang program mereka, karena mereka ini pernah satu kolom sama saya, ya waktu itu ya. Jadi program mereka ini memang ngacak-ngacak, nggak tahu siapa yang bayar, nggak tahu siapa yang setel, ya. Dan saya yakini, walaupun si Roy Panci ini bersumpah berapa kali, walaupun si Rismon si Anipar bersumpah berapa kali, saya nggak percaya kalau mereka di belakangnya nggak ada orang. Tuh. Nggak percaya. Dengar sendiri kan Kenapa? teman-teman? Apa yang dibilang bohir itu kan sekarang lagi di balik mereka ada bohir. Sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Saya yakin sudah pasti ada. Kenapa? Kan saya bergerak juga dulu nggak. Kalau nggak ada bohir nggak bisa jalan. Betul. Gitu loh. Tuh teman-teman ya. Firdaus Ayuwobo pun yang pernah satu agenda dengan mereka pun membocorkan. Tapi sekarang udah tobat ya. Dia kasih bocoran jika Roy Panci CS ini punya bohir. Dia yakin 100% ya. Karena dia pernah menjadi bagian dari mereka teman-teman. Wow. Siapakah bohirnya? Apakah dia tadi pakai baju biru? Apakah itu juga clue-nya? Ya. Aduh bener-bener ya. Ternyata trio RRT atau teroris itu punya bohir teman-teman. Dan clue-nya dari awal sudah kita lihat bersama-sama ya tadi. Kalau menurut kalian gimana tuh? Siapakah kira-kira bohir mereka? Kita simak video selanjutnya ya. Sebagai masyarakat juga jenuh dengan tayangan-tayangan media-media yang terus menggembor-gemborkan itu. Betul. Terus kita Sampai tiap muak apa ya kita kita, menyuarakan dibilang termo, geng Solo dan sebagainya. Itu yang kita akhirnya berkumpul di sini bersatu untuk menyuarakan ini agar Polda, Mabes bertindak cepat gitu, biar jangan lama lah. Kita khawatir soalnya ini kontrak, karena ada yang diduga-duga ya. Kita dengar kontraknya sampai akhir tahun. Kalau sampai akhir tahun, ini mereka dapat bonus ya. Bonus, pantesan. Gitu sih. Makanya kita pikir ya mungkin ini masih diduga gitu ya. Ini ya makanya TV juga kan tayangannya terus itu kapan di ini kok nggak bisa, ada yang bilang lagi iniannya tunjukin aja apa susahnya gitu.
itu kan sebenarnya jadi nggak dibilang bisa memalukan juga buat kita. Pak Jokowi itu kan udah 2 periode, ya kan, nama baiknya itu negara luar tuh mengakui gitu loh. Masa di negaranya sendiri masuk tunjukin aja gitu ya ininya, nggak sembarangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu Ferguson gitu. Tidak semudah itu makanya Ferguson. kita bersatu padu, kompak, solid untuk mendukung. Ayo pihak kepolisian, kami percaya sama pihak kepolisian yang saat ini ya untuk menyelesaikan ini gitu ya, perkara ijazah Pak Jokowi. Dan sekarang kalau dibiarkan, lihat nih, muncul lagi kan perkara ijazah Mas Wapres, ya kan? Ini kan makin memperlambat kinerja Mas Wapres juga. Apalagi ada saudara kita juga itu inisial S kan, itu sudah melaporkan 125 triliun. 125 itu sih ngeri sih. 125 triliun katanya mau dibagi-bagi kalau nanti duitnya ada. Kalau Kalian ada, percaya? kita lihat aja kekayaan Mas Wapres berapa. Kemarin yang diajukan 92, ya kan? Miliar, ya kan? Itu yang diajukan ke ini. Apalagi ini triliun lagi itu ya, ngada-ngada aja gitu. Semakin banyak nanti, jangan sampai nanti lahir bibit-bibit yang seperti mereka-mereka ini. Ini yang bahaya gitu. Apalagi anak cucu kita dipertontonkan dengan hal-hal kayak gitu, gugat menggugat gitu kan. Tuh, ada yang kasih bocoran juga nih teman-teman, kalau ternyata Roy Suryo DKK ini, Roy Panci DKK ini ada kontrak bahkan sampai akhir tahun ya. Jadi mereka tuh istilahnya mengulur-ngulur waktu ya supaya sampai akhir tahun targetnya tercapai, terus kemudian dapat bonus. Oh, tapi tidak semudah itu Ferguson ya. Rakyat Indonesia ini sudah tidak bodoh. Rakyat Indonesia itu sudah pintar ya. Tahu begitu ya, akal-akal busuk kalian itu ya, yang menggoreng-goreng isu mendowngrade keluarganya Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi dibilang palsu, agendanya gagal. Beralih ke pendidikan Mas Gibran, gagal juga. Kemarin sempat nyenggol-nyenggol ijazahnya Mas Kaisang. Dan yang baru saja kemarin video kita buat adalah soal Bu Iriana yang dituding nggak lulus di UMS. Lah emang nggak lulus. Beliau kan emang tidak bersekolah di situ sampai selesai, tapi pindah ke STIE. Itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Loh, dia keceplosan lagi teman-teman ya. Si Roy Panci ini keceplosan. Salah-salahin orang yang berkali-kali lapor begitu ya. Loh, Anda lupa Roy Panci. Anda dan gerombolan Anda itu loh yang lopar lapor ya. Gagal tapi nggak tahu malu begitu. Yang ini gagal, lapor lagi. Itu gagal, lapor lagi. Suryo ini dikulitin habis-habisan teman-teman ya. Roy, ini tuh soal akal sehat. Tapi sayang memang mungkin akal dia tuh gak sehat teman-teman. Maka dari itu dia mau dikasih tahu apapun, dikasih fakta apapun, dia nolak, denial begitu ya. Aduh, si Roy Suryo ini ya parah bener ya. Emang dasarnya mungkin udah habis ya akal sehatnya teman-teman. Jadi ya begitu tuh. Mau dikasih fakta yang jelas ya, tetap aja nolak. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Woi Panci. Hajar Om Jemi. Sejak kapan gajah punya ijazah? Hah? Jawab kalau lu pintar, jawab. Sejak kapan? Kalau lu berani, sebut nama. Kenapa lu nggak sebut nama? Hah? Takut terjerat undang-undang ITE, takut kalau sebut nama gitu. Pengecut lu. Coba lu sebut nama. Siapa yang nggak punya ijazah, siapa? Jangan lu sebut gajah. Gajah itu udah jelas nggak punya ijazah. Karena dia hewan. Betul. Dia binatang. Coba lu sebut siapa yang nggak punya ijazah. Lu takut kan? Karena undang-undang ITE kan? Lu itu hanya bisa memainkan kata-kata. Dasar Panci lo. Tuh ya.
Gimik-gimiknya si Roy Panci itu emang bener-bener ya teman-teman ya. Kualitasnya ketahuan ya, rendahan aja ya. Ya begitulah teman-teman. Bisanya cuma berikan omong kosong doang. Bolak-balik narasi yang diberikan juga cuma itu-itu doang. Halah Roy. Moga-moga segera diproses aja sih ya teman-teman ya. Dan makin lama makin kelihatan kok siapa bohirnya teman-teman. Apakah Anda percaya begitu ya dengan clue-clue yang tadi sudah mungkin karena dia keceplosan terus bilang si biru-biru dan sebagainya. Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah benar si biru itu yang itu tuh ya adalah bohirnya si Roy Panci DKK? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe channel Perspektif. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.